Jadi kalau bisa dibilang Jack the Ripper ini adalah orang yang udah profesional banget gitu ya. Karena udah segitu banyaknya orang yang ia bunuh, tapi polisi belum juga bisa mengungkap pelakunya. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bagaimana cara membunuh para korban-korbannya itu. Halo guys, thank you yang udah klik video ini dan selamat datang di Sudut Cerita. Hari ini kita akan ngebahas tentang Jack the Ripper, yaitu seorang di mana korbannya ini rata-rata adalah seorang PSK gitu. Ya, walaupun aku terlambat untuk ngebahas materi ini, tapi ya menurutku kayaknya seru aja gitu untuk dibahas. Apalagi di dalam kasus ini, banyak banget terdapat misteri dan juga tanda tanya. Siapakah Jack the Ripper sebenarnya? Oke teman-teman, aku mau ngingetin ke kalian, jadi pembahasan kali ini tidak ada unsur memojokkan seseorang atau menggiring opini untuk menyalahkan seseorang ataupun menghujat, menjudge suatu pekerjaan seseorang. Jadi ya mohon kebijakannya gitu. Tujuan dari video ini dibuat ya hanya untuk sekedar penyampaian berita agar kita lebih waspada atau tidak mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, di sini kata-kata yang agak vulgar atau sensitif itu aku rubah ke dalam kata-kata yang mudah untuk kita pahami. Ya, tahulah peraturan dari YouTube itu lumayan ketat gitu ya dan agak sensitif gitu. Jadi buat teman-teman ya harap dimaklumin gitu. Oke, jadi biar gak panjang kali lebar ngoceh sana sini gak karuan pembahasannya, kita langsung aja ke materinya. Ini dia Sudut Cerita. Nama Jack the Ripper adalah julukan untuk seorang pembunuh paling menakutkan di London pada sekitar tahun 1888. Sosok Jack the Ripper ini sempat menjadi rahasia tersendiri. Hal ini karena identitasnya ini tidak pernah terungkap ke publik dan dia tidak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal karena perbuatannya. Dalam suatu investigasi, polisi mengungkap bahwa Jack the Ripper ini di waktu pagi hari atau cenderung dini hari di akhir pekan gitu. Jadi polisi meyakini bahwa Jack the Ripper ini adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di hari-hari biasa. Pembunuhan pertamanya terjadi pada tanggal 31 Agustus 1888. Ia membunuh Mary Ann Nichols yang saat itu terakhir kali terlihat berdiri di sudut jalan Osborne pada dini hari sekitar jam 3.30 waktu setempat. Kemungkinan saat itu ia sedang menunggu seseorang dan orang yang ditunggu inilah kemungkinan pelaku dari pembunuhan Mary Ann Nichols ini. Korban keduanya adalah Annie Chapman yang dibunuh pada tanggal 8 September 1888. Dalam kasus pembunuhan ini tidak ditemukan petunjuk apapun dan 2 minggu kemudian Jack the Ripper ini diketahui membunuh 2 orang lagi. Korban ketiganya ini adalah Elizabeth Stride dan korban keempatnya adalah Catherine Eddowes. Kalau misalnya ada salah penyebutan nama gitu, mohon maaf ya, soalnya susah banget buat disebutin gitu ya. Oke, kita next saja ya. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 November 1888, Jack the Ripper ini kembali membunuh seseorang yang bernama Mary Jane Kelly. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini memiliki kesamaan, yaitu korbannya ini dibunuh secara brutal, yaitu dengan cara merusak bagian wajah, merobek bagian tenggorokan, dan disertai muti. Dan dalam beberapa kasus, organ tubuh para korbannya ini seperti ginjal, rahim, dan juga jantungnya itu diambil oleh Jack the Ripper ini. Jadi kalau bisa dibilang Jack the Ripper ini adalah orang yang udah profesional banget gitu ya. Karena udah segitu banyaknya orang yang ia bunuh, tapi polisi belum juga bisa mengungkap pelakunya. Dan juga ia sangat ahli dalam menjalankan aksinya sehingga Jack the Ripper ini tidak meninggalkan jejak sama sekali. Nama Jack the Ripper ini didapatkan dari surat yang diduga ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan berantai ini. Dalam surat tersebut, ia menjelaskan bagaimana cara membunuh para korban-korbannya itu. Dan sebenarnya ia ingin mengiris telinga korbannya. Saat itu, polisi menganggap surat itu adalah hoax. Namun 3 tahun kemudian, Jack the Ripper ini kembali melakukan pembunuhan ganda dan mengiris salah satu telinga korbannya. Saat itu surat lain pun muncul dan di dalamnya ini tertulis pengakuan bahwa ia tidak sempat memotong telinga korbannya dan menyebutkan pembunuhan yang baru saja dilakukan oleh Jack the Ripper ini. Padahal kasus ini belum dirilis ke surat kabar. Bukan hanya surat yang dikirim oleh pelaku pembunuhan
ini terdapat juga bingkisan untuk pihak keamanan. Ternyata isinya adalah ginjal, yang dimana ginjal itu sudah diawetkan dalam cairan anggur. Dan ginjal itu ternyata cocok dengan salah satu korban pembunuhan yang diambil ginjalnya. Kepolisian London pun tidak bisa tinggal diam gitu ya dengan sederet pembunuhan kejam yang terjadi. Mereka melakukan penyelidikan dan akhirnya didapatkanlah 15 tersangka. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita. Namun saat itu, pihak kepolisian agak bimbang gitu untuk menetapkan langkah selanjutnya. Dari ke-15 tersangka itu, polisi meyakini di antara 3 orang itu ada pelaku dari pembunuhan berantai ini, yaitu Aaron Kosinski, John Ruitt, dan Michael Ostrog. Ketiganya ini memiliki profesi yang berbeda-beda. Bahkan nih ya, Michael Ostrog ini adalah seorang dokter, dan di mana biasanya pembunuhan yang profesional seperti ini dilakukan oleh seorang yang ahli atau mengerti di bidang itu gitu. Jadi Michael Ostrog ini dimasukkan ke dalam daftar tersangka yang dicurigai gitu. Nah, dari ketiga tersangka ini ternyata mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama membenci prostitusi. Itulah yang memperkuat dugaan dari ketiga orang tersebut. Pangeran Albert Victor adalah cucu dari Ratu Victoria. Jadi Pangeran Albert ini adalah pelanggan yang paling sering datang ke tempat. Inilah yang membuat anggapan bahwa salah satu dari wanita yang dibunuh itu hamil anak dari pangeran dan berusaha untuk memeras keluarga kerajaan. Tapi ya, ini baru kecurigaan aja gitu. Nah, untuk mencegah pemerasan dan juga mempertahankan nama baik kerajaan, salah satu dokter Ratu Victoria ini ditugaskan untuk mencari wanita yang hamil tersebut. Caranya adalah dengan membelah perut mereka dan mengambil bukti apapun, termasuk janin yang dikandung oleh wanita tersebut. Nah, terkuaklah bahwa Mary Jane Kelly ini sedang hamil ketika dibunuh saat itu. Hal ini terungkap setelah dilakukan tes DNA yang diambil dari selendang yang berisi darah yang ditemukan pada korban yang bernama Catherine Eddowes. Menurut para ilmuwan yang melakukan pemeriksaan saat itu, Aaron Kominski adalah Jack the Ripper. Ia adalah seorang tukang cukur Polandia yang saat itu berusia 23 tahun. Imigran asal Polandia itu tinggal bersama 2 saudaranya dan seorang saudari perempuan di Grenfell Street gitu. Rumahnya ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pembunuhan Elizabeth Street. Saat itu langsunglah dihubungi para ilmuwan usai meyakini bahwa selendang itu ditemukan di sebelah tubuh Eddowes dan berlumuran darah. Dari ketiga orang yang dicurigai ini, yaitu Aaron Kominski, John Ruitt, dan Michael Ostrog, Aaron Kominski lah yang disebut oleh kepala penelitian Donald Swanson sebagai orang yang paling mungkin sebagai Jack the Ripper. Namun apakah benar Aaron Kominski adalah Jack the Ripper? Bagaimana menurut kalian? Oke, jadi segitu dulu pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar kedepannya aku makin semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi untuk dibahas gitu ya. Dan aku Arnata, thank you.